Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita memanjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, sehingga kita bisa mengayunkan kaki, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju sekolah yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, kita hadiahkan, kita kirimkan buat Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta staf tata usaha, dan yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi sekalian kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pertama, tentunya seperti biasa Bapak memberikan ucapan terima kasih kepada petugas upacara pada pagi hari ini sudah melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab dan juga penampilannya sudah maksimal, dan Bapak yakin dan percaya bahwa Anda sekalian tentunya ingin mendapatkan hasil yang optimal, hasil yang maksimal, dan tentunya juga sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan upacara ini. Dan terhadap kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi tadi mungkin menjadi catatan perbaikan, tidak hanya untuk petugas upacara pada pagi hari ini, tapi juga untuk petugas upacara pada minggu-minggu depan insyaallah. Baik, siswa-siswi sekalian, untuk tema ataupun topik amanah pembina upacara pada pagi hari ini, Bapak mengangkat tentang kemandirian. Siswa-siswi sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kemandirian ini adalah kunci penting dalam menapaki jalan menuju dewasa. Insyaallah nantinya kalian akan menuju pada kedewasaan. Satu di antara proses pendewasaan diri tentunya adalah dengan melatih hidup secara mandiri. Hidup mandiri. Memang benar, anak-anak sekalian, kita ini adalah makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain, saling membantu, tapi tidak semua hal kita itu perlu bantuan orang lain. Ada hal-hal yang perlu bantuan orang lain, ada hal-hal yang memang bisa kita lakukan sendiri. Hal-hal yang bisa kita kerjakan sendiri, yang memang menuntut kita untuk melatih sifat mandiri kita. Bapak berharap kepada anda sekalian untuk mengurangi ketergantungan kepada orang lain. Jangan pernah menjadi orang yang punya ketergantungan emosional pada siapapun. Mau tak mau, kita harus belajar hidup mandiri, berpegang teguh pada prinsip dan tahu apa yang menjadi prioritas dalam mencapai tujuan. Hidup kita ini bukan tentang mereka yang selalu ada untuk membantu kita. Hidup bukan tentang mereka yang selalu ada untuk membantu kita, namun tentang bagaimana kamu belajar untuk mandiri dan membantu orang lain. Bukan minta dibantu, tapi kita yang membantu orang lain dan kita hidup mandiri. Memang untuk dapat hidup mandiri ini kita harus melakukan pembiasaan, kita harus berlatih, dan itu harus dilakukan sejak dini, sejak pendidikan dasar. Meskipun hidup mandiri dapat membuat kita merasa tidak nyaman pada awal-awalnya, tapi kalau sudah terbiasa nantinya kita akan merasa nyaman. Pada awalnya memang kita tidak nyaman, dan ketidaknyamanan itulah yang kemudian nantinya akan menawarkan kesempatan untuk menghilangkan gangguan dan kesempatan kepada kita untuk menemukan kembali diri kita. Siswa-siswi sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, meskipun fitrah manusia itu adalah makhluk sosial, tapi bukan berarti kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Karena apa? Karena terlalu bergantung pada orang lain, itu tidak bagus untuk kebenaran kita. Selain itu, terlalu bergantung pada siapapun, itu hanya akan membuat kita lemah, akan membuat kita kurang percaya diri. Jadi mulai saat ini belajarlah untuk mandiri. Memang ada hal-hal yang kita perlu bantuan orang lain, dan ada hal-hal yang memang kita bisa kerjakan sendiri. Jangan sampai yang mestinya bisa kita kerjakan sendiri tapi masih bergantung pada orang lain. Nah, ini yang tidak diharapkan daripada anak-anak sekalian.
Siswa-siswi sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kalau sekiranya masih ada di antara kalian yang tadi pagi minta disiapkan peralatan sekolahnya oleh ibu atau bapaknya, masih dipakaikan seragamnya, masih disiapkan makanannya, besok jangan lagi. Hentikan. Jika masih ada juga di antara kalian yang merengek minta diambilkan makan oleh ibunya, pulang sekolah nanti makan siang ataupun makan pagi tadi, hentikan mulai saat ini. Mulai hari ini, kalian yang mengambil makan siang sendiri, kalian yang menyiapkan peralatan sekolah sendiri, kalian yang memakaikan seragam sendiri. Karena apa? Karena itu masih bisa kita lakukan sendiri, masih bisa kita kerjakan sendiri. Bila perlu, tidak hanya kita menyiapkan makanan kita, bila perlu kita yang mengambilkan segelas air putih untuk orang tua kita. Dan saya yakin dan percaya, Anda sekalian insya Allah mampu untuk melakukan itu. Mulailah dari hal yang mungkin kalian anggap sepele, mungkin kalian anggap kecil, tetapi manfaat dari itu semua luar biasa. Lakukan sesering mungkin hal-hal seperti itu, seperti mengambil air putih untuk ibu Anda sekalian. Lakukan sesering mungkin, dan juga dalam segala hal. Tentunya hal-hal yang baik. Siswa-siswi sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di sekolah juga seperti itu. Kita diajarkan bagaimana hidup mandiri. Ketika misalnya diberikan tugas individu, tugas mandiri, kerjakan tugas itu secara mandiri. Boleh kita minta ajarkan kawan kita, tapi tetap kita yang melakukan sendiri. Bukan tugas itu kita suruh orang lain membuatnya, kita suruh kakak kita membuatnya. Bukan seperti itu. Tetapi kita yang mengerjakan sendiri. Kalau kita tidak tahu, kita tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Kalau PR misalnya di rumah, tanyakan kepada kakak kita. Jangan kakak kita yang menyalin PR itu di rumah, tapi kita yang mengerjakan, dan kita menanyakan hal-hal yang tidak kita pahami kepada kakak-kakak kita misalnya. Begitu juga dengan ujian misalnya. Ketika ujian di sekolah, kerjakan secara mandiri, secara individu. Jangan berdiskusi, jangan bertanya kepada orang lain. Karena ujian itu dikerjakan secara mandiri, bukan dikerjakan secara berkelompok, bukan mencontek punya teman misalnya. Jangan, tidak seperti itu. Kita harus mengerjakan secara mandiri. Itu adalah bentuk pembiasaan kita untuk hidup mandiri di sekolah kita ini. Siswa-siswi sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, marilah kita hidup mandiri. Menjadi seorang yang mandiri itu memang cukup sulit. Namun tidak selalu mengandalkan orang lain akan membuat hidup lebih mudah. Mudah-mudahan amanah pembina upacara pada pagi hari ini bermanfaat. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.